Halo guys, ketemu lagi bersama Raka Jana. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik semua. Anyway, kali ini aku bakal nge-review karya-karya peserta yang sudah lolos di babak semifinal di season 3 Highness Premiership. Oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu guys. Yes, seperti yang sudah aku bilang sebelumnya, aku bakal mereview karya peserta yang sudah masuk di babak semifinal. Tapi sebelum itu, aku bakal jelasin dulu nih, Highness Premiership itu apa sih? Jadi Highness Premiership ini diinisiasi oleh Highness Studio, which is itu adalah studioku guys. Dan tahun ini kita sudah masuk season ketiga, mulai dari 2023 silam. Dan tiap tahun itu selalu ada progres gitu ya. Kalau di tahun pertama kita cuma kompetisi, tetapi di tahun kedua kita nambah kegiatannya itu ada workshop, ada pameran, dan juga tentu saja kompetisi. Di tahun ini juga sama, cuman bedanya kita bakal mengundang juga teman-teman seniman yang lain untuk ikut berpameran. Karena memang event ini atau movement ini kita buat tidak hanya semata-mata adalah kompetisi, tetapi juga bagaimana caranya kita bisa mengkoneksikan ekosistem seni ini. Ya, siapa tahu nanti bisa berkolaborasi, siapa tahu bisa lebih besar lagi, siapa tahu bisa lahir seniman-seniman muda yang lain dari event ini. Itu guys. Awalnya kita bentuk itu skalanya hanya untuk di Bali aja spesifik gitu. Tapi ternyata skalanya bisa sampai nasional juga. Terbukti di season 1 itu ada orang Lombok yang menjadi finalisnya gitu. Bahkan yang terjauh itu dari Kolombia guys, pesertanya gila sih. Udah internasional gitu ya. Secara konsep, Highness Premiership itu mengambil brandingan seperti sepak bola, baik secara format ataupun elemen-elemen pendukungnya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung sekarang melihat karya para peserta. Dan karya tahun ini tuh benar-benar luar biasa sih guys, karena dari tahun ke tahun itu ada peningkatan gitu. Kita akan mulai dari karyanya Muklis, aka Yon Gatsuyon. Jadi dia ini merupakan finalis tahun lalu, dan tentu tahun ini dia akan ibaratnya menghancurkan rasa penasarannya, karena 2 season terakhir tuh selalu masuk babak akhir tapi belum juara juga gitu. Nah tahun ini kesempatan, apalagi si juara bertahan si Dino Kece itu udah out guys, jadi ini peluang besar buat dia. Tapi jangan senang dulu karena peserta yang lain itu juga kualitasnya luar biasa gitu. Nah ini dia karyanya si Yon Gatsuyon. Oke. Secara tampilan di sini mengambil karakter Nyi Gandhi gitu ya, Nyi Gandhi dengan skuternya gitu. Jadi panitia itu memang memberikan tema guys, tema karakter mitologi dengan misalnya apa skuter atau apa sepeda gitu. Jadi temanya memang unik. Nah di sini aku bakal coba breakdown secara visual. Yang pertama itu adalah ilustrasinya si Yon Gatsuyon ini punya nuansa dark fantasy gitu ya, dengan dominasi warna gelap dan detail ornamen yang benar-benar kaya. Jadi ornamennya di sini juga sama dia itu dikembangkan. Referensinya itu ornamen Bali, cuman tidak dibuat pakem guys. Jadi benar-benar dieksplor lagi sama dia. Kemudian karakter kepala kambing ini juga memberikan kesan mistis, dan juga ditambah perhiasan tulang. Bingkainya juga ada elemen tulangnya, ada elemen rantai. Kemudian juga yang aku suka dari karya ini adalah bagaimana dia menempatkan lighting pada karya ini gitu. Benar-benar membuat karya ini menjadi sangat hidup, sangat stand out gitu. Cuman kalau bisa dibandingkan dengan karya dia sebelumnya, punya di babak 8 besar, itu aku lebih suka yang itu guys. Karena bagaimana dia menggunakan latar belakang itu ditambah dengan lighting warna biru yang benar-benar membuat karya itu menjadi lebih hidup. Nah ini nih karyanya, gimana? Keren banget bukan? Aku juga nggak tahu guys, aku lebih suka lighting yang itu apa karena aku suka warna biru ya. Next kita akan loncat ke karyanya Rao Supatrayasa. Nah Rao ini merupakan juara di season 1, dan secara pengalaman kompetisi dia ini nggak bisa diragukan guys, karena benar-benar sudah punya experience yang cukup. Terlihat dari karyanya di sini dia dapat tema Nyi Guyang ya dan skateboard. Nah di sini yang bikin keren gitu ya, secara tampilan keseluruhan bagaimana dia menampilkan ilustrasi dengan gaya fantasi mistis
dan penuh dengan simbolisme. Jadi banyak simbol-simbol yang ditampilkan sama dia tanpa menghilangkan unsur tradisionalnya. Sekarang kita bakal breakdown secara elemen visualnya. Di sini karakter utamanya memiliki ekspresi intens dan sangat dinamis dengan tambahan elemen wajah yang terdistorsi. Contohnya seperti mata melotot, kemudian ada lidah yang menjulur, menciptakan kesan yang sangat mistis dan juga berenergi. Kemudian warna. Nah, Rao ini terkenal dengan warna-warna yang sangat vibrant, didominasi warna ungu dan juga pink. Nah, itu tuh yang memberikan kontras yang sangat menarik, memberikan kesan magis dan juga sedikit psychedelic. Detail ornamen juga sama. Di sini dia terinspirasi dari ornamen Bali, cuman dikembangkan dan dibuat lebih simpel sama dia. Dan ini nih yang unik adalah penambahan elemen skateboard sebagai elemen modern yang menambah twist yang benar-benar unik banget, guys. Ya, seolah-olah menggabungkan mitologi dengan elemen urban. Itu sih yang penting dalam karya itu, penting banget ada twist-twist yang benar-benar bikin kita itu melihat sesuatu yang baru gitu. Jadi nggak yang murni tradisional banget gitu, guys. Ya, secara keseluruhan kalau bisa disimpulkan, karya ini berhasil ya menampilkan unsur tradisional dengan gaya yang modern, plus detailnya juga sangat kuat. Nah, terlihat di sini dari komposisinya yang dinamis, eksplorasi warnanya juga sangat berani, kemudian ilustrasinya tidak hanya menarik gitu secara visual, tapi juga storytellingnya sangat kuat. So, Rao ini juga bakal menjadi penantang gelar yang sangat menjanjikan tahun ini. Apakah dia bisa juara untuk kedua kalinya? Selanjutnya kita akan melihat karya dari Art Novik. Nah, Art Novik ini buat yang udah ngikutin karya-karyanya dia gitu, melihat sekilas saja sudah tahu kalau ini punyanya Art Novik, karena memang dia punya color identity itu yang sangat khas, guys. Nah, di season ini dia lolos ke semifinal, dan di karya 8 besar sebelumnya dia mengambil tema yaitu Nyilendi X Pogo Stick. Nah, jadi kombinasi antara Nyilendi dan juga Pogo Stick. Kalau aku breakdown di sini secara visual adalah bagaimana si Art Novik ini menampilkan karakter harimau humanoid dengan pose menyerang, menciptakan kesan kekuatan dan juga ketangkasan, guys. Jadi benar-benar posenya itu keren banget gitu, seakan-akan kayak mau nyerang gitu. Dan dominasi warna merah dan orange ini juga memberikan kesan yang sangat berani, kesan energi, dan ada aura mistisnya. Aura mistis ini terlihat dari adanya tumpukan tengkorak di bagian bawah, itu yang benar-benar memberikan kesan mencekam gitu. Plus di sini yang unik, sama seperti karya Rao sebelumnya, di sini ada Pogo Sticks. Nah, itu sebagai elemen kontras gitu. Di sini juga si karakter ini terdapat balutan kain yang memberikan kesan sakral. Walaupun ada unsur modern, tapi masih ada unsur sakralnya di sini. Dan yang aku suka dari karya ini adalah bagaimana dia menempatkan logo dari sponsor itu tidak hanya ditempel, tetapi juga sedikit diimprove supaya lebih menyatu dengan karyanya. Karena salah satu persyaratan di Highness Premiership adalah harus mengimplementasikan logo dari para sponsor. Jadi di karya-karya peserta sebelumnya itu banyak sekali logo-logo yang hanya ditempel. Itu kan sayang banget ya. Padahal karyanya udah bagus, tetapi logo itu hanya sekedar ditempel. Padahal dalam sebuah karya, semua elemen yang ada di karya itu harus jadi satu kesatuan. Nah, itu tuh yang memberikan karya itu menjadi lebih maksimal, guys. Kemudian kita akan melihat karya terakhir dari peserta di babak semifinal, yaitu Fajar Mahendra aka Solitaire. Nah, Fajar ini mengambil tema adalah Mahesa Wedana yang mengendarai BMX. Nah, ini unik nih, sangat unik sekali gitu ya. Sekarang kita akan coba bedah karya ini, kita bahas per elemennya gitu ya. Secara karakter, wujudnya ini adalah iblis atau makhluk mitologi dengan elemen api di sekelilingnya. Tentu saja ini akan memberikan kesan yang sangat kuat, kesan gaib, kesan supranatural juga gitu. Kemudian sepeda juga sebagai elemen modern menciptakan kontras yang menarik. Nah, itu kontras itu penting dalam sebuah karya, guys, karena akan memberikan kesan yang menarik. Nah, contoh seperti karya ini memberikan kesan yang menarik terjadinya kolaborasi antara budaya tradisional dengan kehidupan urban. Nah, itu tuh yang aku bilang kontras. Kemudian palet warna yang digunakan juga sangat dinamis, warnanya sangat kalem,
dominasi warna abu-abu, kemudian ada warna merah yang membuat komposisinya itu terasa hidup dan bertenaga gitu. Detail ornamen di sini hampir semua karya peserta itu ada ornamennya guys. Detail ornamen juga di sini sama terinspirasi dari ornamen Bali yang sudah dieksplor lagi sama Fajar sehingga lebih terciptanya sesuatu yang memang fresh ya, memang baru gitu. Itu tuh yang membuat kesan pada ornamennya ini benar-benar keren. Dan secara keseluruhan kalau aku bisa lihat pada karya ini adalah bagaimana si Fajar ini berhasil menggabungkan unsur mitologi dengan unsur kontemporer dengan cara yang sangat unik dan penuh karakter. Kemudian dinamika gerakan dengan detail ornamen serta ekspresinya nih, ekspresi yang kalian perhatikan, ekspresi tokohnya itu benar-benar menjadikan ilustrasi ini menjadi penuh daya tarik dan energi eksplosif. Kemudian bisa kalian lihat yang paling kusuka adalah bagaimana dia membuat pose perspektif dari sepeda BMX-nya itu keren banget. Jadi tidak bermain aman, jadi dibikin actionnya itu benar-benar keren. Wah, menarik sih, keren banget. Nah itu guys, karya dari keempat semifinalis. Kalau kita lihat secara kualitas benar-benar merata semuanya, jadi bakal sangat sulit kita sebagai tim juri untuk menentukan siapa juaranya. Ya, tapi balik lagi, kompetisi harus ada juaranya dan biasanya di tiap stage itu punya challenge yang berbeda-beda dengan kerumitan yang berbeda-beda. Semua punya peluang, semua punya kans untuk juara. Tapi aku pengen kalian yang nonton video ini coba diprediksi kira-kira siapa yang bakal juara, apakah jagoan kalian? Pokoknya komen sebanyak mungkin. Kira-kira siapa yang bakal menang di Highness Premiership season 3 kali ini? Kalau aku sih favoritku semua guys. Gak tahu kalau kalian favoritnya yang mana. So guys, itu tadi review karya dari para peserta yang sudah lolos di babak semifinal. Memang sangat keren-keren sekali. Mudah-mudahan kalian yang menonton konten ini mendapatkan banyak insight. Dan sebelum itu jangan lupa di subscribe, di komen, di like. Bagikan juga ke teman kalian. Semoga channel ini bisa menjadi lebih besar lagi. So, Raka Jana signing out. See you di konten selanjutnya. Bye-bye.